Ya, teman-teman, ini tanggal 28 bulan 8, jam istirahat pertama ya, untuk sesi pertama di market 12.42 ya. Baik teman-teman, sesuai dengan yang apa saya bicarakan bahwa saya pingin ngebahas tentang BBKP ya, Bank KB Bukopin. Karena teman kita ada yang nyangkut di harga 300 ya. Kita lihat profil sebentar aja, kita lihat profilnya untuk memperjelas ya. Saya tidak perlu membacakan untuk profilnya karena kalian udah pada tahu nih seperti apa ya gitu ya. Terus yang saya baca di sini teman-teman lihat masyarakatnya cuma 16,0, artinya sedikit banget ya. Masyarakatnya sedikit dan sekarang pengendalinya menguasai 67%. Artinya apa? Artinya si pengendali ini sepertinya ingin menguasai emiten ini gitu ya. Terus di sell holdernya yang 16% itu dikuasai juga sama foreign ya. Lihat foreign di sini hijaunya lebih pekat, lebih tinggi, lebih tinggi. Walaupun kecenderungan sih ada penurunan ya. Kita lokalnya kita lihat siapa lokal yang nguasain individu. Terus foreignnya yang nguasain siapa? Yang nguasain yaitu perusahaan ya. Jadi ini sebenarnya perusahaan antar perusahaan gitu kan, kecuali untuk lokalnya individu. Mungkin kalau kalian kenal dengan Vice President Robi Mondong ini, mungkin kalian tahu sendiri. Coba cek di profilnya ya, Robi Mondong ini siapa gitu ya. Terus saya pikir teman-teman, saya lihat di sini ya 31 Juli mulai banyak yang masuk ya. Mulai banyak yang masuk. Sementara di bulan Februari sampai Juni itu banyak yang keluar ya. Ini listingnya 2006, artinya ini udah lama banget gitu ya, perusahaan lama banget, sekitar berapa tahun tuh, 20, 14, 14 sampai 20 tahun ya, hampir 20 tahunan ya. Jadi ini perusahaan kawakan sebenarnya ya. Jadi perusahaan yang emang di bursanya lama gitu kan. Coba kita lihat untuk insider. Maaf teman-teman, ini agak lama dikit mungkin ya untuk ngebahas ini. Kan harus perlu ke detail mungkin, sedetail mungkin gitu ya. Harusnya sih diserangi dengan berita harusnya ya. Kita lihat di sini tahun 2023 ada raing isu ya. Berarti kan penambahan gitu ya. Penambahan artinya harus butuh duit gitu ya. Artinya butuh duit. Terus nggak ada lagi pengambilan semenjak tahun 2023. Kita lihat corporate action, dia pernah bagiin dividen gede padahal ya 35 waktu tahun 2017. Stock split belum pernah. Raing isu aja ya. Raing isu berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti emang si bank ini membutuhkan dana gitu ya untuk mengembangkan usahanya, makanya dia membangun lagi membikin raing isu ya. Jadi dia istilahnya butuh suntikan dana lah gitu ya. RUPS-nya Juni Januari lancar, terhitung lancar ya, terhitung lancar. Apalagi setiap tahun itu dia mengadakan RUPS-nya 2 kali ya. Sampai berapa tahun nih? Dari tahun 2021, 2022 sampai selama 3 tahun terakhir, 8 tahun terakhir dia mengadakan RUPS-nya 2 kali. Artinya ada kesinambungan atau ada keinginan lah untuk memberikan laporan kepada publik ya. Kita lihat statistiknya. Dari net income memang dia mengalami kerugian yang sangat-sangat parah ya. Kemarin aja 2023 aja sampai 2,6 triliun sampai 2,6 ya. Tidak mengalami positif sama sekali selama tahun 2023. Tahun 2022 masih mending ada yang positifnya. 2021 masih mending ada positifnya. 2020 ada positifnya masih mending ya. Tapi tahun 2029 ini sebenarnya ada positif, pernah positif, full positif ya. Nah, kita lihat dari tahun sekarang kan kuartal 2-nya belum keluar ya.
Saya pikir sih kalau kuartal 2-nya keluar akan lebih baik lagi, mau rugi mau untung istilahnya keluar aja gitu ya. Terus kita lihat revenue-nya tidak 1,2 ke 1,25, artinya tidak ada perkembangan, cuman berapa 3 miliar aja ini. Cuman dari tahun 2002 ke 2003 kuartal 2-nya ada perkembangan, kuartal 3 ada perkembangan, kuartal 4 juga ada perkembangan. Ya mudah-mudahan sih kuartal 2-nya ini mengalami pengembangan untuk revenue-nya ya. Soal net income mungkin ya mereka juga banyak pengeluaran kali ya. Untuk PR-nya ini minus 1,84. Kan belum pindah ya, kuartal 2-nya belum ada, jadi sebenarnya ini masih ngambang juga ya, masih ngambang. Terus PBP-nya 0,92, EPS-nya minus 35, artinya tidak bisa dihitung secara per ya. Kita akan mengandalkan nanti perhitungan berdasarkan PBP ya. DER-nya ada DER-nya ada 0,30, coba lihat. Tapi di sini sebenarnya di sini tidak ada hutang di sini ya. Artinya cenderung dan cuman di sini tidak tertera ya. Ada 3,9 triliun ya. Tapi equity-nya 13,34. Terus ROE-nya minus ya, artinya kurang baik juga gitu. Artinya untuk mendapatkan keuntungannya penjualannya kurang maksimal lah sampai minus begitu ya. Baik, kita pindah ke neraca dulu ya. Neraca kita interimkan ya. Interimnya nih interimnya kita kan kuartal 2 nggak ada ya sampai tahun 2023 kan iya, jadi kita pakai interim aja lah perkiraan ya, pakai annual. Coba annual pakai 2024 nggak? Berarti pakai interim aja ya. Ini istilahnya perkiraan aja ya. Kalau interim itu perkiraan, kalau yang tahun sebelumnya kenyataan, kalau tahun 2024-nya hanya perkiraan aja. Nah, kita lihat equities-nya aja dari tahun 2022, 23, 24. Oh, jangan interim deh. Harusnya emang mendingan annual ya. Annual cuman kuartal 2-nya belum keluar ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lihat di sini nih. Ada perkembangan enggak? Ekuitas 8,5, 8,9 ada peningkatan, 8, ada penurunan, 8,4 ke 13 ada peningkatan, 13 ke 11 ada penurunan, 11 ke 14. Artinya di sini ada peningkatan ya tahun 2023-nya dibandingkan dengan tahun 2021 juga mengalami kemajuan ya 1,2 triliun ya. Kita lihat untuk PBP-nya pernah dijual di harga 2,2 PBP ya, 2,2. Artinya pernah dijual mahal gitu ya. Kalau sekarang 1,04. Kita lihat untuk PBP-nya kuartal 1 deh. Ada peningkatan enggak? Kita lihat PBP-nya aja ya. Berarti benar pernah dijual di 1,91 tahun 2024, kuartal 1,07. Artinya masih ada kesempatan di tahun 2021 ini pernah dijual mahal gitu 1,9 ya. Nah, kita akan lihat juga berdasarkan Punda Chart teman-teman ya. Kita lihat Punda Chart, kalau untuk pair-nya kita hilangkan karena negatif ya, maka kita lihat di Punda Chart-nya itu berdasarkan PBP. 1 tahunan arti lagi mahal, 1 tahunan ya. Ini kan teman kita nyangkut di harga 300 ya. Ini kemarin tahun untuk satu tahunan paling tinggi itu 98. Untuk 3 tahunan coba lihat. Untuk 3 tahunan belum ada perubahan. Untuk 5 tahunan. Nah, teman-teman lihat untuk 5 tahunan pernah dijual di harga 500-an ya. Nah, kita pulkan deh 10 tahunan ya. Masih ada sih data gitu deh. Coba teman-teman lihat ya. Ini untuk 10 tahunan ya. Dia pernah jatuh juga ke harga 59. Lihat. Dia jatuh dari tahun 2014. Jatuh ya. Meluncur.
Kalau teman-teman mungkin beli di 300 berarti area sini ya, 3 area sini ya. Nah, area sini berarti. Anggap aja area sini. Dari tahun 2019 berarti pas Covid ya. Covid kan Desember ya. Ini Februari berarti sebelum Covid nih. Terus isu Covid 2019 Januari 2020 jatuh sejatuh-jatuhnya. Cuman ada kebangkitan lagi sampai 2020, tertingginya waktu tahun 2021 berarti ya. Jadi ini ada kesempatan di mana tahun 2021 itu berdasarkan data di sini ya 1,9 ya. Pernah ya. Jadi intinya teman-teman kalau sekarang jatuh dari tahun 2021 ke 2020 jatuh selama 3 tahunan ya, kurang lebih 3 tahun. Ini juga sama jatuh malahan dari tahun 2014 teman-teman ya. 2015 lah ya, 2015 kalau di sini 2014. Dia jatuh terus, jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi ada kesempatan di mana dia di up ya, di up sampai ke harga tertingginya di 543. Apakah ini akan mengulang kembali? Ya, pertanyaannya kan itu kan, apakah dia akan mengulang kembali? Kita lihat lagi teman-teman. Tahun 2021 lihat keuangannya. Ya, 8,2 ke 11 artinya meningkat kan. 11 ke 11 menurun. Nah, sekarang kan tahun 2024 kuartal satunya meningkat 13,27. Artinya PBB-nya ini lagi 1,07. Mungkin masih ada 8 poin lagi, 0,8 poin lagi untuk menuju ke harga 2021 ya. Nah, jadi dia mengalami penurunan yang sangat tajam juga semenjak tahun 2015 gitu ya. Semua 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 tahun dia mengalami sampai ke titik yang terendahnya 57 ya. Cuman dia mampu bangkit ya teman-teman, dia mampu bangkit, akhirnya bisa mencapai titik tertingginya di 500. Nah, ini sebenarnya ini juga udah mulai ada istilahnya pencetus dikit ya. Jadi dari mulai kemarin jatuh ke harga 50 mampu bangkit lagi enggak? Sekarang kan harganya sekitar 65 ya. Jadi dari tahun segini aja bisa bangkit gitu ya, dari tahun 2020 mungkin oke lah karena Covid gitu ya. Cuman biasanya siklusnya itu akan terulang. Nah, maka kita akan lihat sebentar ya. Kita akan lihat untuk maksimalnya. Nah, saya menggunakan teman-teman ini dari Google ya. Jadi pakai maksimal ya, dari mulai tahun 2006 pembukaan ya, dari mulai tahun pembukaan sampai sekarang di harga 65. Lihat teman-teman, bisa dilihat dia aja pernah jatuh di harga 152 ya, tapi dia bisa bangkit ke harga berapa nih tertingginya 774 ya di tahun 2013. Semenjak itu dia jatuh lagi sampai berapa tahun, sampai tahun 2020, tapi dia mampu bangkit lagi di area tahun 2021-an ya. Ya, tahun 2021 dia bangkit lagi. Nah, sekarang lagi jatuh lagi gitu kan. Nah, apakah kemungkinan akan dibangkitkan? Saya pikir sih ini bisa dibangkitkan lagi karena berdasarkan pengalaman dia pernah jatuh ke jatuh juga gitu kan, dari semenjak harga berapa nih? Harga 500 jatuh ke harga 160-an, terus mampu bangkit ke harga 500-an, 700 malahan ya. Terus downtrend pernah diangkat lagi ya. Jadi ini ada siklus, namanya siklus. Jadi ketika dia di bawah ada kemungkinan dia diangkat lagi. Terserah apapun beritanya, tapi suatu saat dia akan dibangkitkan lagi. Kita akan lihat nanti ini naiknya cepat atau pelan gitu ya di tahun 2020 ya. Nah, kita maka menggunakan ini ya. Kita cari dulu tahun 2020 dulu ya, sebentar ya. Nah, teman-teman coba lihat di sini saya udah ke tahun 2020 ya. Jadi pas kelihatan tahun 2020 lihat kenaikan sangat tajam banget ya. Artinya ini kenaikan mendadak ya. Jadi ada yang mempermainkan emiten ini gitu. Dia cenderung dia nge-up dengan arah diturunin lagi, diarahkan lagi, turunin lagi, diarahkan lagi, dinaikin step by step. Nah, baru dia istilahnya diarahkan 3 kali. Nah, baru dia istilahnya pas di sini kena suspend nih.
Ya, dia di tanggal 13 Januari 20 kena suspend, tapi dia meninggalkan pucuk di 565 ya. Makanya saya bilang teman-teman, ini kan ada siklusnya gitu loh. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di saham BBKP, walaupun lihat laporan keuangannya negatif gitu ya, kita lihat di sini kan tahun 2020 ya net income-nya. Nih lihat net income-nya ketika dia ditaikin itu Desember ya, antara bulan Desemberan ya, November Desember lah ya, November Desember, sekitar kuarter 3-an berarti ya, tahun 2020-an ya, tahun 2020. Nah ini lihat nih tahun 2020 ya, emang di sini ada positif ya, positif, cuman di sini ini kan kuarter 3-nya negatif. Nah bisa jadi ketidakadaan kuarter 2 ini akan menimbulkan istilahnya tanda tanya, ini positif atau negatif, positif atau negatif. Makanya dia akan mengeluarkan yang namanya berita-berita nanti ke depannya. Kan sampai tahun ini ya, 2020 2024 itu Desember itu kan nanti sampai kuarter 3 ya. Areas ini nih. Ya, dia dari positif langsung turun dari 54 miliar ke 509 ya juta. Turunin lagi malahan jadi negatif 1,1 triliun. Tapi lihat di sininya di laporan di chartnya, di lukisan market makernya, ternyata dia di up ya. Nah itulah yang namanya kejutan ya, dalam sebuah saham itu seperti inilah kejutannya. Kita tidak akan pernah tahu, walaupun laporannya negatif gitu kan, di sini kan negatif nih teman-teman ya, negatif di sini kan negatif ya, tahun 2020 itu negatif. Mau masuk ke tahun 2021 kan, kalau Desember itu antara kuarter 2, kuarter kan Agustus September. Nah, berarti antara kuarter 2 sama kuarter 3 kan. Yang ditunggu itu kuarter 3-nya. Nah, pas kuarter 3 kan negatif. Tapi kenapa istilahnya diangkat? Ya, itulah menjadi teman-teman kalau yang nyangkut di 300 sekarang, dulu aja pernah ke 136 malah diangkat ke harga 500-an gitu kan. Malahan bisa sampai ke 546. Kalau kita lihat dari sini pernah diangkat ke harga hampir 700-an ya. Nah, di sini aja lah. Oke, di sinilah gitu ya. Pas tahun 2021 2020 ya. Di sini tepatnya itu 2021. Jadi dari mulai Desember akhir Desember. Nah, ini kan kuarter 2-nya lagi disembunyikan dulu nih. Orang lain kan pada istilahnya pada udah ada LK-nya. Nah ini kan LK-nya belum keluar nih tahun 2024-nya ya, kuarter 2-nya. Nah ini kalau disembunyikan, apakah ini akan berkurang? Kalau berkurang niscaya, wah ini berkurang nih. Kita lihat revenue, wah bertambah nih revenue-nya. Nah biasanya tuh udah mulai pada minat tuh, ya udah pada minat ya, pada minat. Kalau kata orang nih istilahnya -1 itu adalah yang sangat under value gitu kan. Ada yang bilang bahwa -1 itu ada sangat under value, saatnya beli gitu kan, soalnya lagi di bawah. Nah, maka dia akan dilontarkan isu seperti itu. Nanti keluar lagi berita, coba deh kalian cek beritanya apa, maka mungkin ke harga 300 ya bisa aja terjemput gitu loh. Soalnya di sini juga waktu tahun 2020 aja kan di kuarter ini kan negatif, sama-sama negatif. Di sini juga negatif nih ya. Lihat di sini laporan keuangannya negatif ya. Tapi kenapa istilahnya pas keluaran negatif malah ini lebih besar lagi, 2,1 triliun itu ya pendapatannya, net income-nya. Tapi kenapa si sahamnya malah naik? Nah itulah yang namanya keajaiban sejarah gitu kan. Ini kan punya sejarah. Jadi dia punya sejarahnya di harga bawah. Artinya kalau dia punya sejarah di harga bawah, kemungkinan dia di up lagi itu ada ya. Ini aja bulan Oktober nih ya, sekarang Agustus kan, Agustus oke, tidak diangkat. Kita tunggu sampai mungkin Januari, Februari, Maret, April, Desember juga nggak diangkat gitu ya. Udah sekitar 2021 2024 kan sekitar 3 tahunan ya. Kita tunggu bulan Desember teman-teman, kita tunggu laporan keuangannya apakah negatif lagi gitu kan. Nah, apakah negatif lagi atau positif.
Andaikan dia positif walaupun dapat hanya beberapa miliar gitu kan, kemungkinan ini akan di-up. Walaupun negatif, tapi negatifnya berkurang dari kuartal 2, biasanya akan dimanfaatkan oleh segelintir bandar untuk memberikan efek bahwa nih laporan keuangannya sekarang kerugiannya berkurang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kan kalau ini kan nggak bisa diangkat gitu kan. Nah, dari 2214 ke 827 itu bertambah gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya teman-teman coba teman-teman lihat. Ini kan area 300 400. Berarti teman-teman mungkin ini kan tahun berapa nih? 2022 ya. Ini kan sangat longsor banget gitu ya. 300 di mana teman-teman? wow, jauh banget ya. Nah, teman-teman nih. Jadi saya kan semua baru sampai sini doang. Coba lihat dia mengeluarkan ini nih. 90, dia mengeluarkan di 90, kita tandain aja ya. Ini buat nanti ke depannya ya. Biar nanti kalian juga tahu ya. Dia mengeluarkan lagi tanda akan mau ke sini. Dia telah mengeluarkan lagi tanda akan mau ke 100. Kita cari lagi, dia mengeluarkan lagi tanda mau ke 138 ya, tapi dia nanti pergerakannya akan cepat. Karena kenapa? Karena berdasarkan kebiasaan dia itu ketika mau memarkup harga itu bleng, nanti turun lagi bleng gitu kan ke 138. Nah, di sini agak sulit sedikit mungkin ya, nanti 148-nya sedikit agak ke 148 sampai ke 180 agak sulit. Tapi di sini dia ngasih tahu dia akan mau ke sini ya. Ke 200 dan dia ngasih tahu lagi ke area 229 ya. Dan terakhir dia ada gap di sini dan dia juga ada ditandain di area sini di 292. Jadi untuk 300 mungkin teman-teman beli di area sini ya. Area sini ya. Iya, 300 mungkin area sini teman-teman. Jadi mereka itu sudah memberikan tanda-tanda mau ke arah mana udah ada. Cuma nanti mungkin dalam perjalanannya kan seperti ini, naik diturunin lagi, naikin lagi turunin lagi. Jadi setiap penurunan ada kenaikan, setiap kenaikan juga ada penurunan. Ini kan penurunan ada kenaikan, ya kan? Penurunan ada kenaikan, itu kan. Nah, nanti teman-teman di sini kalau yang nyangkut di area-area 300 mungkin ya harap bersabar aja ya. Walaupun ini udah lama gitu ya. Dia sempat di harga ke bawahin, tapi lihat di sini. Ketika dia mau ke atas, lihat coba. Ke atas turunin lagi tapi ngasih tanda kan? Ke bawahin lagi. Kejemput kan yang ini. Bener kan? Nah, ini ngasih tanda lagi kan? Jatuh lagi kan? Jatuh. Tapi dia ngasih tanda di sini. Dari sini ngasih tanda enggak? Nah, ini kan masih ngasih tanda di sini mau ke sini, ke arah sini ya. Ya kan, ke 61 dia gap. Nah, dia seperti ini nih. Di sinilah yang agak sulit nanti naiknya 66 sama 71-nya ya, suka saya bilang gitu karena ini candle datar ya, candle datar, dua candle yang datar antara hijau sama merah. Ya, hijau sama merah. Dia sampai nunggu ke bawahin dulu lagi, mungkin bisa ke area 61 gitu ya. Nanti di up lagi biasanya. Ini karena untuk menembus area-area yang seperti datar seperti agak susah, makanya dia akan diturunin lagi. Nanti ngeblanknya seperti ini. Ini kan agak susah. Turun ke bawah, agak side begitu sambil naik, tapi set naik kan. Turunin lagi ke bawah kan untuk ngambil yang ini. Nanti set dia bertahap. Jadi setiap ada kenaikan ada penurunan ya. Setiap ada kenaikan ada penurunan, kenaikan ada penurunan. Kalau ini kan setiap ada kenaikan, setiap ada penurunan ada kenaikan. Lihat, penurunan naik ya, penurunan akhirnya naik juga. Nah, ini sekarang adalah titik baliknya. Mungkin kemarin mereka tapi di sini tidak ada penjelasan teman-teman ya. Cuman hanya di berita aja teman-teman. Di sini di insider itu harusnya kalau dia buyback suka ada apa namanya berita di sini di insidernya. Cuma di sini tidak ada berita tahun 2024-nya ya. Cuma kalau lihat dari profilnya, emang di sini masyarakat kecil cuma 16 gitu. Jadi sangat kecil banget itu istilahnya ini. Ya. Jadi bagaimana kalau menurut saya soal yang nyangkut di 300 gini teman-teman. Bila kalian
tidak punya uang lagi ya, udah biarin aja. Dia juga udah ngasih tanda kan sampai ke 300. Cuma waktunya aja yang kita tidak tahu, waktunya kapan tidak tahu. Tapi ini sepertinya kenaikannya cepat ya, dari mulai 50 aja dia cuma ditinggalin 1 bulan kurang, terus ditaikin ke angka 70 aja kan cepat, sekitar 1,5 bulan ya. Mungkin dia turunin lagi, nanti step by step aja dia akan naiknya. Ini juga udah mulai uptrend ya, dari MA10 sama MA20 nya sedikit lagi menembus MA200. Nah ini kesempatan. Nah bila teman-teman pingin tidak mau rugi dan percaya dengan MBTN ini, ingat ya, bila kalian tidak mau rugi dan percaya dengan MBTN ini, coba kalian buka RDN baru, masuk sekarang yang nyangkut di 300, contohnya kita tahu 200, nyangkut di 200 atau 300. Yang ini teman kita kan nyangkut di 300 nih. Kalian appraise, tapi jangan di appraise yang di RDN yang kalian punya sekarang, tapi dengan RDN yang baru di harga sekarang. Jadi walaupun dia istilah penurunan kan cuma berapa persen doang, nanti bisa nambah muatan di sini. Kalau bisa sih sejumlah dana yang dikeluarkan ketika ngambil yang 300 itu ya. Jadi tidak terlalu, nanti kalian dengan dana tersebut itu nanti average-nya di mana? Contohnya di average-nya di 250 atau enggak 200 deh gitu kan. Coba lihat keuntungannya. Keuntungannya sama kerugiannya lebih besar mana? Contohnya dari yang RDN baru keuntungannya sekitar, kerugian yang ini contohnya 1000 gitu. Yang ini dapat 1500 contohnya gitu ya. Yang RDN baru untungnya 1500. Nanti kan average tuh yang rugi cuma 1000 dapat 1500, artinya kalian masih ada untung sekitar 500 kan. Nah itulah cara-cara supaya kalian tidak terlalu tinggi nunggu di 300 istilahnya kelamaan mungkin gitu. Tapi kalau menurut saya sih kalau diangkat seperti ini hanya beberapa bulan, sampai bulan Desember ya, nanti tunggu deh sampai bulan Desember apakah bisa nyampe gitu ya. Nah kita lihat deh sekarang kan Agustus, September, Oktober, November, kita akan uji di harga, di harga 100 aja deh ya. Kita tanggalin di sini ya teman-teman, kita tanggalin di sini target gitu ya. Target tanggal berapa sekarang? 28 ya. Nanti kalian buka lagi videonya ya. Kita ngobrol aja di santai ini mah ya. Nah, terus kita lagi target 100 ya. Kita tulis lagi nih teman-teman di sini target lagi ya. Target. Jadi nanti ini tercapainya kapan gitu ya. Apakah tercapai bulannya bulan 8 ya. Ya sambil ngobrol aja santai teman-teman ya. Nanti dijadikan pengalaman buat teman-teman yang lain gitu kan. Kita tulis isi juga lah target lah ya, paling tingginya dah tahun 2028 08. Nanti nggak saya hapus ini ya, karena saya ngobrolnya di video ini gitu ya. Dan terakhir nih 336 kita juga tulis target copy bisa nggak copy paste ya. Bisa teman-teman tuh. Nah kita tulis di sini ya. Jadi kita akan tulis di mana dia mencapai targetnya ya. Satu lagi. Nah gini aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menyaksikan sendiri apakah semuanya tercapai apa enggak gitu ya. Karena ini udah menurut saya sih tercapai. Kenapa? Karena mereka udah ngasih tanda sama si candle merah, si kepala merah ini ya. Inilah tanda-tanda yang saya kasih itu ada tanda-tanda si candle merah. Jadi teman-teman seperti itu caranya ya. Kalau kalian emang percaya dengan MBTN-nya, walaupun rugi tapi sejarahnya ada, dia ke bawahin tapi ke atasin 2 kali lagi ya. 2 kali ya. Lihat 1, 2. Artinya punya sejarah kan. Nah punya sejarah, dia ke bawahin langsung di up lagi kan. Ini juga mungkin akan mencetak sejarah baru ya. Nanti teman juga ini si BPKB udah berjalan berapa dari 2006 sampai sekarang pernah ke bawah. Saya nunggu 2 tahun, siapa tahu pas 2 tahun bisa sampai ke 500 lagi gitu kan. Karena dia punya sejarah gitu ya. Nah, sampai teman-teman, jadi teman-teman nanti mungkin bisa caranya seperti itu ya. Kalian kalau tidak mau rugi, beli sekarang dengan jumlah duit yang sama ya di emiten ini, atau kalian tunggu aja
semampunya, apakah dia akan kembali atau tidaknya sudah saya rekam ini ya, video ini. Nah, kita akan buktikan sama-sama apakah bisa atau tidak ya sampai ke 300. Karena untuk mencapai ke harga tertingginya itu dia memerlukan hanya beberapa bulan aja dengan kenaikan yang signifikan, berat gitu ya, ditandai dengan ini udah uptrend, ini kan uptrend ya, udah mulai uptrend. Jadi teman-teman seperti itu ya saran saya. Kalian kalau sudah tidak punya uang lagi, udah diam makan aja. Jangan kalau 300 kan sekarang untuk 65 kan sangat sayang banget duitnya gitu ya, beberapa persen gitu kan kalian istilahnya kerugiannya, makanya biarin aja. Nah, tapi kalau kalian punya duit dan percaya dengan emiten ini sesuai dengan perkiraan teman-teman waktu dulu, udah sekarang average, sekarang harga sekarang contohnya gitu ya, harga sekarang tunggu aja udah. Kalau perlu istilahnya jangan dibuka-buka lagi. Nanti buka-buka bulan antara sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, nah udah mulai pantau lagi itu ya. Nah, teman-teman nanti juga teman-teman tolong kasih kabar saya ya apabila si BPKB ini up lagi gitu ya. Contohnya udah mencapai target nih di 81, terus 87, 90 sampai 100, tolong kasih kabar saya ya. Ataupun dia ke bawah lagi, tolong kasih kabar saya ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak berbicara soal bandarmologi ataupun apa, tapi ini bicara tentang sejarah kejatuhannya sama kenaikannya dengan chartbeat dari bawaan Google ya, udah ini ya, seperti ini ya. Ini memastikan bahwa si emiten ini akan diangkat lagi gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.